Yo, welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Petualangan Luffy untuk mencari One Piece semakin seru, apalagi cerita kini sudah sampai di saga terakhir, di mana semua kekacauan yang terjadi di seluruh penjuru dunia akan memuncak pada pertempuran akhir. Nah, bersamaan dengan rilisnya chapter 1084 yang lalu, muncul juga sebuah poster Luffy di Weekly Shonen Jump. Poster itu terlihat keren dan Mimin melihat banyak hal yang menarik untuk dibahas. Dan itu mungkin adalah clue dari Bang Oda tentang akhir perjalanan Luffy menjadi sang raja bajak laut, di mana ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi atau beberapa pencapaian yang harus didapatkan oleh Luffy. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk dari poin yang pertama. Di sini Luffy memakai topi tambahan di atas topi jeraminya, dan di topi itu ada lambang 3 tengkorak. Nah, tentu kita sudah tahu bahwa lambang 3 tengkorak identik dengan lambang bajak laut Yonko Kurohige. Jadi mungkin topi dengan 3 tengkorak yang dipakai Luffy melambangkan keberhasilan Luffy untuk mengalahkan Kurohige. Nah, bajak laut Kurohige memang digadang-gadang menjadi bajak laut terakhir yang akan menjadi lawan bajak laut topi jerami. Apalagi saat ini Kurohige sedang sangat bersemangat untuk mendapatkan Road Poneglyph. Sudah banyak pihak juga yang memprediksikan pertarungan antara bajak laut topi jerami versus bajak laut Kurohige. Dan mengalahkan bajak laut Kurohige bisa jadi adalah suatu hal yang harus dipenuhi oleh Luffy jika ingin menjadi sang raja bajak laut. Lalu fakta bahwa Kurohige juga merupakan penyandang Namadi akan membuat pertarungan di antara mereka jadi semakin menarik. Oke, lanjut pada poin kedua. Di sini selain 3 tengkorak di bagian topi, kita juga bisa melihat 1 tengkorak di bagian dada Luffy yang bertuliskan King. Nah, menurut Mimin, 1 tengkorak itu melambangkan sang raja bajak laut Goldie Roger, apalagi tertulis kata King di tengkoraknya. Sosok Goldie Roger sendiri adalah satu-satunya kapten bajak laut yang pernah mencapai Laugh Tale sejak 800 tahun yang lalu. Dengan pencapaian yang tak pernah dicapai oleh bajak laut lain itu, Roger mendapatkan gelar sang raja bajak laut. Nah, Luffy sendiri memang punya cita-cita untuk menjadi raja bajak laut dengan menemukan harta One Piece. Jadi simbol 1 tengkorak bertuliskan King yang dibawa Luffy menggunakan tangan kanan itu juga bisa menunjukkan tujuannya. Lalu posisi tengkorak King juga terlihat ada di bagian dada Luffy. Ini bisa menjadi sebuah simbol semangat ataupun tekad. Ya, Luffy tentu harus membawa semangat atau tekad seperti Goldie Roger untuk bisa mencapai Laugh Tale dan mendapatkan One Piece. Oke, lanjut pada poin yang ketiga. Di sini kita melihat pedang yang dibawa oleh Luffy. Nah, apakah Luffy harus menggunakan pedang agar bisa menjadi raja bajak laut? Ya, menurut Mimin sih tidak. Keberadaan pedang di sini bukan menyiratkan bahwa Luffy harus bisa menggunakan pedang, tetapi lebih menyimbolkan sebuah senjata yang harus didapatkan oleh Luffy. Terlebih lagi di poster ini Luffy tidak terlihat menggunakan pedang, dia hanya membawa pedang itu saja. Nah, untuk pedang ini Mimin rasa berkaitan dengan pedang yang ada di ruangan Im-sama, karena jika diperhatikan bagian pegangan pedangnya terlihat mirip. Tapi kembali lagi di sini bukan berarti Luffy akan mendapatkan pedang, tetapi menggambarkan bahwa Luffy akan mendapatkan senjata dari Im-sama. Dan senjata yang Mimin maksud adalah senjata kuno Uranus, yang kemungkinan besar adalah senjata yang digunakan oleh Im-sama untuk melenyapkan kerajaan Lulusia. Tentu kita masih ingat dengan keberadaan 3 senjata kuno yang sepertinya akan punya peran besar untuk pertempuran akhir nantinya. Saat ini Luffy bisa dikatakan sudah punya 2 di antaranya, walaupun keduanya tidak dipegang ataupun tidak dibawa oleh Luffy. Yang pertama adalah Poseidon, dia adalah sang putri Shirahoshi. Luffy dan Shirahoshi beserta kerajaan Ryugu sudah menjadi teman. Bahkan Luffy sudah mengatakan jika kerajaan para manusia ikan itu ada di bawah perlindungannya.
Lalu yang kedua adalah Pluton. Sudah terungkap bahwa senjata kuno itu ada di bawah negeri Wano. Namun saat ini senjata itu belum dikeluarkan, karena jika ingin mengeluarkan Pluton maka harus meruntuhkan tembok yang mengelilingi negeri Wano. Ya, kasusnya seperti Poseidon tadi ya. Pluton yang berada di bawah Wano bisa dikatakan sudah menjadi milik Luffy, karena Luffy sudah menyatakan bahwa Wano termasuk wilayah perlindungannya. Bahkan Luffy menyuruh Momonosuke untuk meletakkan bendera bajak laut topi jerami di sana. Jadi senjata kuno yang belum menjadi milik Luffy hingga saat ini adalah Uranus, yang kemungkinan besar ada di tangan Im Sama. Nah, lanjut pada poin terakhir yang bisa kita lihat dari poster ini, dan hal itu adalah Luffy duduk di sebuah singgasana yang bagian belakangnya berbentuk lingkaran. Ya, singgasana atau tahta ini bisa diibaratkan sebagai tahta kosong yang ada di Mariejoa, mengingat bagian belakang tahta kosong juga berbentuk lingkaran. Berdasarkan hal itu, maka ada kemungkinan jika Luffy lah orang yang secara sah akan duduk di tahta tertinggi itu. Atau hal itu adalah sebuah foreshadow jika dulu Choy Boy memanglah raja dari kerajaan kuno yang merupakan kerajaan terbesar di masa lalu. Choy Boy dan Luffy jelas memiliki hubungan yang erat. Itu disampaikan sendiri oleh saksi sejarah, yaitu Sunisa. Ya, gajah Sunisa sudah hidup lama, mungkin sekitar 1000 tahun. Dan ketika melihat Luffy membangkitkan Awakening Nika, gajah purba raksasa itu mengatakan bahwa dia mendengar suara Choy Boy. Hal itu bisa menunjukkan jika dulu Choy Boy adalah pengguna kekuatan Nika, sama seperti yang dibangkitkan oleh Luffy di masa sekarang. Dan itu jelas bisa menjadi hubungan yang kuat antara Luffy dan Choy Boy. Oke, sampai di sini aja pembahasan untuk video kali ini ya. Jika ada tambahan, saran dan kritik bisa nakama sampaikan di kolom komentar. Yosa mimin atau hayato. Terima kasih. Ya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kasih like ya dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo.